Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ulama al-kiram, para ulama, para habaib, Habibidin yang kita tresnani, suarane Masya Allah angel tironan nyontoh Habibidin, suarane angel kalau ra iso nirokno liyane iso tak tirokno Habibidin ra iso keduren betul jadi kalau nek nirokno Habib Syekh rada iso gogok ngono sing rada iso nek pun Habibidin bubar lain frekuensine 10 oktav. Ya Habib Syakur yang kalau hormati sedaya dzurriyyah Mbah Imam Bajuri, keluarga besar Al-Imdad, para undangan, para kiai, para rawuh, hadirin wal hadirat ingkang mulya. Ini bahasa Indonesia no bahasa Jawa nih. Ya benar. Jadi ini. Jadi semua yang hadir ini tidak lain dan tidak bukan adalah bagian dari rangkaian kholnya Yai Humam Bajuri. Jadi Gus Ruli ulun tosi ora keteko. Jadi ini rangkaian dari kholnya Yai Humam Bajuri. Nah, inilah betapa enaknya jadi santri itu ini. Jadi santri itu punya cara ngancani menungso mulai dari sebelum lahir sampai mati. Tidak pernah ada yang terlewat. Belum lahir dikancani sama ngapati mito ini. Nah itu yang masih ngancani orang belum lahir itu ya santri NU yang masih punya. Liyane wis ra ono kancane. Lahir kancane akikoh, wedhus. Terus kecil sekolah masih ada TK sampai menjelang mati itu NU masih ngancani baca Yasin. Mati kancani talqin. Setelah mati dikancani tahlil Yasin. 1 tahun kancani khol, kancani berbidin, kancani terbangan, kancani bakul tahu, kancani soto, kancani ya macam-macam kancani lain. Akhirnya apa? Dunia ayam. Nah inilah cara memperlakukan manusia. Karena apa? Karena manusia ini makhluk terbaik, maka memperlakukannya harus yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini yang terbaik. Dari lahir sampai gede ini yang terbaik itu manusia. Tidak ada satupun yang tidak terbaik. Tidak ada anak lahir kok, tidak ada yang nengok, pasti dia nengok bawa oleh-oleh, bawa buah tangan, bawa popok, bawa apa, itu bayi. Begitu nggak bisa jalan dituntun, nggak bisa cewok dicewoki, nggak bisa makan didulang, karena makhluk terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi begitu sebaliknya, terbaik dalam segala hal. Dalam hal baik juga yang terbaik, dalam hal yang tidak baik juga yang terbaik. Itu manusia. Makanya jangan heran di bawah langit dan di atas bumi ini nggak ada yang
apesnya itu kalahkan apesnya bayi manusia. Bayi kambing itu 9 bulan sudah gurih. Di Tegal itu ada batibul, bawa 3 bulan, itu bayi kambing sudah bisa dijual. Tapi bayi manusia itu usia setahun ditaruh di pinggir galengan itu mati dirubung semut. Itu bayi manusia. Tapi kalau sudah gede, nggak ada yang bisa mengalahkan bayi manusia yang tadinya paling lemah. Apa aja habis, hutan habis, gunung juga habis, nggak bisa pakai tangan, pakai bulldozer. Apa aja habis, binatang apa saja habis kalau sudah sama manusia. Itulah manusia terbaik, memang tidak ada yang baik. Itu yang harus diingat. Jadi sampai hari ini adalah makhluk terbaiknya Allah. Maka syukur menjadi tetap baik, jangan sampai yang paling buruk. Baik, tapi yang terbaik ini Allah dengan tegas menyatakan tsumma radadnahu asfala safilin. Dari yang terbaik ini nanti jadi yang paling jelek. Iya, dari paling jelek. Kalau sudah mati lebih mahal ini bangkai ikan. Bangkai ikan orang masih rela sarungan kok nguber bakulila. Tapi kalau bangkai manusia nggak ada yang laku, bahkan berebut membuang sampai larinya cepat. Kalau orang mau mati cepat. Kenapa? Jelek sudah. Jadi yang terbaik kalau masih kecil pipinya bagus itu, tapi begitu tua pipinya jelek. Masih kecil dicium-cium, kalau udah tua siapa yang mau nyium? Dijual di pinggir jalannya ambungan, enggak laku. Kalau masih muda, wah royokan. Nah itu manusia kecil didengerin omongannya, bahkan kalau nggak bisa bersuara lidahnya dikerok sama emas biar bunyi kayak burung. Tapi kalau sudah tua dengar suaranya panas. Itu manusia. Tsumma radadnahu asfala, jadi jelek semua, enggak ada. Tapi Allah kasih satu, kasih pengecualian, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Sholihin sholihat ini tidak pernah jatuh ke titik asfala safilin. Jadi sampai kalau nggak mau jatuh itu, jangan lupa amanu wa amilus sholihat. Satu, karena ini janjinya Allah dan terbukti para sholihin sholihat itu nggak pernah jatuh. Kapan lihat itu? Anak kecil dicium-cium, orang tua nggak ada yang mau nyium. Tapi amanu wa amilus sholihat, para alim, para ulama itu sampai tua royokan nyium, bahkan jibit babi bikin lewat dicolong itu. Aman wa amilus sholihat ini gak jatuh. Para ulama-ulama sepuh, para habaib semakin tua semakin orang berebut mencium, seperti waktu lahir. Orang lain ditunggu ngomongnya. Begitu dia dewasa, orang masih seneng, tua jelek. Orang nggak mau dengar omongannya, yang pikun, yang apa. Tapi aman wa amilus sholihat sampai tua, omongannya ditunggu dan dirindukan persis ketika masih kecil, dirindukan omongannya nggak jatuh. Bahkan yang paling dianggap kecil dicewoi. Begitu gede orang suruh cewek sendiri, begitu tua suruh cewek sendiri. Tapi aman wa amilus sholihat, para alim, para ulama sepuh itu kalau bilang aku cewek ono, itu royokan santri nyewok. Ini janjinya Allah, ini tidak pernah geser. Ini tidak pernah geser. Jadi jangan dikira
kecil semua pengen nengok ke rumahnya. Begitu amanu aku solehatnya begitu dewasa, semua orang datang ke rumahnya. Sampai tua orang berebut untuk silaturahmi ke rumahnya. Nggak ada satupun yang hilang. Itu janjinya Allah. Loh, maka orang-orang aneh ini tidak pernah jatuh ke asfalah safilin. Kecil dirindukan, gede dirindukan, sampai tua dirindukan. Loh, itu amanu wa amilus sholihat. Karena apa? Solihin solihat ini punya kedudukan yang paling istimewa di dalam Islam. Karena hampir setiap hari ketika kita sholat itu pasti ada online khusus untuk solihin solihat wa ala ibadillahis solihin. Itu udah dulu. Jadi makanya jangan dikira terus kiai-kiai ngajari apa? Nek aku punya anak ketemu orang soleh terus minta mudah-mudahan jadi anak yang soleh ya. Jarang mudah-mudahan jadi anak yang kaya, jadi anak jarang. Tapi selalu semoga-moga jadi bocah sing soleh. Karena apa? Soleh itu berkedudukan yang tinggi. Dan soleh ini bisa diwariskan. Itu bedanya. Soleh ini bisa diturunkan. Soleh itu menurun. Sugih, kadang iya kadang enggak. Tapi kalau soleh pasti menurun. Dan yang menurunkan ini Allah. Soleh itu bisa dinikmati oleh anaknya, oleh keturunannya. Makanya dalam kisah yang paling rumit dalam sejarah antaranya Nabi Musa sama Nabi Khidir, itu ada satu yang tidak bisa selain melobang kapal, membunuh, ada satu memperbaiki di dinding. Dalam kisah itu Nabi Musa ngopo dinding ini diperbaiki. Yang tahu cuma Nabi Khidir. Ada frekuensi apa? Wa kana abuhuma sholihan. Wong tuane soleh. Wong tuane soleh. Jadi anak ini berhak untuk mendapatkan privilege karena soleh. Makanya sampai anak kiai, anak habib belum bisa apa-apa tapi sudah mendapatkan privilege. Ya Allah, darah, ya Allah, udah gitu. Ini ada. Jadi jangan dikira. Jadi wakana abu mazal itu ada status khusus dan setiap hari mendapatkan doa. Wa ala ibadillahis sholihin. Makanya sholihin ini kedudukannya luar biasa. Makanya berusahalah menjadi orang soleh. Berusahalah menjadi sholihin sholihat. Sekecil apapun mari berusaha menjadi sholihin sholihat. Makanya para sepuh itu menaruh sholihin sholihat itu setelah Quran, sholat malam dan wong soleh. Makanya wong kang soleh kumpul lana. Jadi tombol hati itu, tombol hati itu mana bebitin lain aku lajeng nglakokno ono bebitin soalnya mesti luwih apik bebitin sing nglakokno. Tombol hati ono 5 sabar nane. Maca Quran ngen-angen sama. Nah, niki Allah sing wong iki kalam Allah. Terus bareng ngoten niku salat wengi lakonono kaping 3 wong kang saleh kumpul lan kumpule wong saleh tok. Jejeri ngono tok mijeti. Gaekno ngombe, kumpuli. Ora ngomong, ora pura-pura spesifik ngaji yo karo wong saleh. Kumpuli tok apa meneh kan? Ya kumpuli tok kumpul. Karena ada frekuensi uluhiyah yang setiap detik tidak pernah berhenti. Karena orang sholat tidak pernah melupakan wa ala ibadillahis sholihin. Nah itu makanya urip kaya wong nek ora iso ngumpuli wong saleh.
Lalu ngumpuli wong soleh. Nah, ngumpuli wong soleh, lho kaya ngene iki ya termasuk ngumpuli. Teko ning majelis khol, ngene iki termasuk ngumpuli wong soleh. Sebab pangkate wong soleh niku ora mandeg ning donya, bahkan sampai di alam kelanggengan dapat kedudukan khusus. Nopo? Falahum ajrun ghairu mamnun. Kuwi ku pangkat dadi mulane aja gumun. Kenapa wong soleh itu sedone kok ya tetep rame, tetep bingar-bingar kayak gini? Karena uripe ya ora rame, nanggung nasibe Allah, tidak pernah mundur dari persoalan orang, baik dalam disiplin ilmu, dalam disiplin keagamaan, dalam sistem kehidupan. Makanya wong soleh itu tekan kuburannya ya rame. Ini konsekuensi, wong niku mboten mandeg kok. Mboten cuma wala, mboten namung mandeg teng amanu wa amilus sholihat, tapi falahum ajrun ghairu mamnun. Murah pedot mesti. Dan itu kita bisa lihat, orang usah datang ke ini sesuk. Hari ini kita bisa lihat betapa sholihin sholihat ini tidak jatuh ke derajat asfala safilin. Mula nitipno anak nang pondok, nitipno napa niku boten pengen melu ngicipi wong soleh. Ora ketok ngancani wong soleh, ngancani yai apik, ngancani kiai-kiai para habaib, para kiai, ngancani lagi tanggung ngene tok. Frekuensinya ada, karena begitu solihin itu duduk begini sampean nyawang, solihin itu dapat onlinean gratis benjam bendetik wa ala ibadillahis solihin. Sampean wani sholat ninggal wa ala ibadillahis solihin. Terawani masih NU, masih Muhammadiyah, masih LDII, masih kawitane beda Allah berkabiro Allah baik, tetap ora iso ninggal wa ala ibadillahis sholihin. Terawani ninggal nih. Baik. Itu makanya cacah ini masih belingo kadang yang pondok, tapi berada di dalam lingkungan orang soleh, ya tetap kecipratan, lemangkano ini parah. Makanya wong soleh itu kehidupannya hingar-bingar rame, cilik lahir rame, gede hingar-bingar, duwe umat di jamaah, sedo kuburannya ya rame. Makanya makam wali sing rame itu bukan karena rekayasa panitia. Mboten karena rekayasa panitia, nek justru wonge uripe niku sepi, mesti mati ya sepi kuburan itu. Saumur-umur sing dipikir kok wedhus, begitu mati sing ziarah ya wedhus. Kok niki laqad khalaqnal insana, laqad. Ayo ora main-main kuwi. Makanya kehidupan yang seperti ini ramai. Makanya orang meninggal pun orang seperti itu bisa menarik ini. Karena hidupnya mesti seneng rame-rame sehingga bingung. Dan itu kiai. Makanya kehidupan yang melibatkan semua terjaga sampai hari ini. Karena solihin solihat tidak pernah berlepas diri dari masalah umat. Itu loh, ya makanya kehidupan solihin solihat harus begitu itu. Dungo bareng-bareng. Ya ini tok sing dungo liya ini amin amin. Udah sepakat. Solihin solihat wis paham langsung alhamdulillahirabbil alamin. Begitu sing ngejak dungo bareng-bareng kok tambah akeh, dibawa ke alun-alun Bantul. Namanya Bantul Istighosah, Bantul berzikir. Kalau sudah situ tambah rame apa sih namanya? Kita kok kabeh lagi bakul soto, bakul bakso, bakul apa datang semua. Kehidupannya rame, menarik kehidupan yang lain dalam satu frekuensi, saling jaga. Sing ora iso mangan iso dodol sego apa lho iso nggak pernah melepas diri dari kehidupan orang. Ini wis selawatan ya. Selawatan tadinya sendiri-sendiri dikelompokno sampe nyakei. Ketika semuanya mau ikut digawa ning alun-alun
Bantul bersolawat. Kalau sudah seperti itu semua terlibat, tertanggung semuanya. Bakul slayer ya tertanggung di situ, bisa dodolan slayer. Bakul gagang pancing ya ditanggung wong soleh, bisa dodolan gagang pancing. Lah mau sih diangkat iki apa nek gagang pancing. Iku nek pesi yo kabotan. Lha lho iki bepiti ini ndak kabeh. Sing nang jopo kono ya muga-muga gak kecampuran bandar dulu. Ya tidak tertutup kemungkinan. Rame. Kehidupannya rame, meninggalnya yuk rame. Telur dino, pitung dino, sampai ini tahunan keramaiannya seperti ini. Lekakno wong semene akeh. Sudah itu tercapai. Nah itu. Nah kalau ini paralel selalu terjadi, kerukunan terjaga, di saat hidup keramaian terjaga, di saat mati kuburan mampu menjaga, kabeh tertata. Apa yang terjadi? Tercipta yang namanya wahadal baladil amin, tercipta keamanan bangsa dan negara. Makanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, didisi apa? Didisi sumpah wahadal baladil amin, tertata, kehidupan terjamin. Begitu orang ziarah kubur, kayak gini memperlakukan orang meninggal. Sampai ziarah Surabaya, rindu dengan tanah Surabaya, karena di situ ada makam gurunya, rindu dengan Bangkalan untuk makam Mbah Khalil. Kalau itu semua terjadi siklus ini, apa yang terjadi? Rasa cinta tanah air terbangun. Kalau bom Surabaya, ya gak wani mau makam guru nih. Suruh bikin onar di Cirebon, tidak berani ada makamnya. Sunan Gunung Jati tercipta. Jadi baladil amin akan tercipta karena apa? Wong soleh itu punya frekuensi menarik kehidupan dengan kosmologi yang terbuka seperti ini. Bakul sate yo melu dodol, bakul jilbab melu dodol, bakul ketuk putih melu dodol, bakul terbang melu dodol, sampai bakul gagang pancing melu dodol. Ting makam wali sampai copet iso urip ning makam para wali. Betapa wong soleh ini menghasilkan circle kehidupan yang luar biasa. Loh. Ini makanya watini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Tini Nabi Nuh, zaitun Nabi Isa, Nabi Ibrahim, wa turi sinin Nabi Musa. Nabi Muhammad itu apa? Wa hadzal baladil amin, tentang keamanan sebuah bangsa dan negara. Makanya dijaga. Nah, proses hidupnya wong soleh itu mau paralel, indah. Sampai falahum ajrun ghairu mamnun. Mama juga dibuka ba'du biddin alaisa Allahu bi ahkamil hakim. Jawaban bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan jazakallah ahsanul jazak, jazakallah khair. Beribu-ribu terima kasih kepada beliau, guru kita Haji Ahmad Muwafiq, yang malam hari ini beliau tadi cerita sama saya baru saja mendarat dari Kabupaten Belitung, mendarat di bandara langsung ke tempat ini guna untuk bersama-sama kumpul dengan kita mengharap yang pertama ingin dengar Joko Tingkir tadi itu, yang kedua dan yang utama tentunya berharap mendapatkan berkah dari acara kita malam hari ini. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat afiat panjang umur untuk terus bisa membimbing dan mengajak kita semua untuk lebih mencintai agama Islam, mencintai negaranya, dan lebih mengerti dan paham bagaimana cara mencintai ulama-ulama kita dan negaranya dengan baik dan benar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian juga dengan para kiai, para habaib, para ulama yang hadir seluruhnya malam hari ini yang berada di atas panggung. Mudah-mudahan beliau-beliau semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita insyaallah terus di dunia kita kumpul, nanti di akhirat kita juga dikumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad SAW.
Allahumma amin ya rabbal alamin. Niki lanjut selawatan kalian.